Betul. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Langsung saja, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan mengenai hasil praktikum yang sudah kami lakukan yang berjudul konfigurasi client and server mikrotik. Dan di sini kita menganalisis empiris performa jaringan, intervensi saluran, dan pengendalian akses. Dan saya di sini tidak sendiri, ada rekan-rekan saya. Yang pertama ada Imelda Dwi Putri, lalu ada Meila Ayu Diasari. Nah, pada praktikum ini kami melakukan implementasi jaringan wireless menggunakan perangkat mikrotik dengan dua peran utama, yaitu yang pertama sebagai server dan yang kedua kita sebagai klien. Fokus utama pada praktikum ini yang pertama membangun koneksi wireless, lalu mengamankan jaringan menggunakan WPA2 dan SCL, lalu menganalisis kualitas sinyal dan mengukur performa bandwidth, serta membandingkan teori interferensi channel dengan kondisi nyata di lapangan. Melalui praktikum ini, kami ingin memahami bagaimana sebuah jaringan wireless bekerja secara nyata, mulai dari konfigurasi dasar hingga analisis performa jaringan. Selanjutnya, di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi yang pertama, yakni arsitektur, misi, dan parameter keberhasilan. Pada slide ini kita tampilkan gambaran keseluruhan arsitektur yang dibagi menjadi 3 pilar utama. Yakni yang pilar pertama, di sini kita membangun infrastruktur server. Pada tahap pertama ini, kami membangun sisi server atau access point yang menggunakan mikrotik. Lalu router dikonfigurasi agar dapat memancarkan jaringan wireless menggunakan mode IP bridge. Ada beberapa konfigurasi utama yang dilakukan, yakni yang pertama kita di sini menentukan SSID, lalu menentukan frekuensi dan channel, dan menentukan channel width, serta menambahkan sistem keamanan. SSID sendiri di sini berfungsi sebagai identitas jaringan wireless agar klien dapat menemukan akses point yang benar. Lalu kami menggunakan keamanan WPA2 dan akses control list untuk membatasi perangkat yang dapat masuk ke jaringan. Tujuan tahap pertama ini adalah membangun akses point yang stabil, aman, dan siap menerima koneksi dari klien. Selanjutnya ada pilar yang kedua. Pilar yang kedua di sini membentuk koneksi klien. Setelah server selesai dikonfigurasi, tahap berikutnya kita menghubungkan klien ke akses point. Klien menggunakan mode session bridge untuk mencari akses point target. Nah, pada tahap ini perangkat itu sebagai klien melakukan scanning spektrum wireless untuk mendeteksi jaringan di sekitar. Ketika target sudah ditemukan, klien melakukan koneksi access point sehingga terbentuk jembatan wireless atau wireless bridge. Nah, setelah koneksi berhasil, DHCP klien diaktifkan agar IP address diperoleh secara otomatis dari si server. Nah, hal ini membuktikan komunikasi antara klien dan server telah berhasil dibangun. Selanjutnya ada pilar yang ketiga, yakni validasi kinerja dan analisis. Pada tahap ini adalah tahap terakhir yang dilakukan pengujian performa jaringan. Nah, pengujian ini sendiri dilakukan menggunakan yang pertama ada ping test, setelah itu ada bandwidth test, dan analisis interferensi spektrum. Nah, tujuan dari pengujian ini yakni memastikan koneksi wireless yang pertama memiliki latensi rendah, truk tinggi, dan paket loss terminal. Dan paket loss seminimal mungkin. Selain itu, dilakukan juga analisis apakah penggunaan channel terlalu menimbulkan interferensi terhadap jaringan si wireless-nya. Selanjutnya, di sini ada emisi sinyal, yakni konfigurasi access point. Pada slide ini kita jelaskan bahwa proses konfigurasi access point pada mikrotik. Langkah pertama di sini yang kita lakukan adalah masuk ke menu wireless pada mikrotik. Kemudian mengubah mode interface LAN 1 menjadi IP bridge. Selanjutnya, mode IP bridge ini memungkinkan router bertindak sebagai pemancar jaringan wireless sekaligus melayani banyak klien. Nah, di sini band wireless di sini menggunakan
Frekuensi menggunakan band 2 GHz, BGN. Selanjutnya frekuensinya 2.3 2.4 sorry 2.4 GHz. Nah, ini kita pilih karena memiliki jangkauan lebih luas, lalu kompatibel dengan banyak perangkat dan umum digunakan pada jaringan wireless. Lalu ada SSID. SSID yang digunakan di sini kelompok 13. SSID ini akan muncul ketika si klien melakukan scanning jaringan wireless. Selanjutnya channel width. Di sini kami menggunakan channel width-nya 20 MHz. Nah, ini dipilih karena lebih stabil dan memiliki kemungkinan interferensi lebih kecil dibanding 40 MHz. Nah, jadi semakin besar channel width, memang throughput-nya dapat meningkat, namun resiko overlap dengan jaringan lain juga meningkat. Lalu ada frekuensi dan channel yang dipakai di sini 2422 MHz atau berada pada channel 3. Nah, pemilihan channel ini dilakukan untuk melihat bagaimana performa jaringan pada kondisi channel berpotensi overlap. Lalu di sini ada konfigurasi IP address. Jadi setelah konfigurasi wireless selesai, interface VLAN 1 diberikan IP yakni 192.168.13.1/24. IP ini digunakan sebagai gateway utama jaringan wireless. Jadi dengan konfigurasi ini, MikroTik sudah berhasil berfungsi sebagai akses point. Selanjutnya di sini gerbang keamanan. Gerbang keamanan yakni enkripsi dan pengendalian akses. Jadi pada saat ini kita jelaskan sistem keamanan yang diterapkan pada jaringan wireless. Jadi keamanan jaringan sangat penting untuk mencegah akses ilegal dan menjaga kerahasiaan data. Jadi yang pertama di sini lapisan keamanan pertama yakni WPA2 PSK. Jadi kita menggunakan WPA2 PSK ini sebagai metode autentikasi wireless. Jadi WPA2 ini menggunakan algoritma AES CCM untuk mengenkripsi data. Enkripsi ini membuat data yang dikirim itu tidak mudah dibaca oleh pihak luar. Lalu dengan WPA2 ini hanya pengguna yang mengetahui password yang dapat mencoba masuk ke jaringan. Lalu ada lapisan kedua, yakni MAC filter dan evaluasi. Selain password, kita juga menerapkan access control list atau ACL. Nah, ACL ini bekerja berdasarkan MAC address perangkat. Jadi hanya perangkat dengan MAC address tertentu yang diizinkan untuk terkoneksi. Jadi walaupun seseorang mengetahui password Wi-Fi, tetapi perangkat tersebut tetap akan ditolak jika MAC address-nya tidak terdaftar. Jadi, evaluasi pada praktikum kami, yang pertama, pada hasil praktikum ini ditemukan bahwa fitur default autentikasi masih aktif. Jadi artinya semua perangkat masih bisa mencoba melakukan autentikasi. Untuk keamanan yang lebih ketat, fitur ini sebaiknya, kita matikan ya. Dengan begitu hanya perangkat dalam daftar ACL yang benar-benar dapat masuk ke jaringan. Selanjutnya, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, silakan. Oke, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan presentasinya yang berjudul di sini fase klien memindai spektrum 2.4 GHz. Nah, jadi di presentasi ini menjelaskan bahwa proses scanning jaringan wireless oleh klien. Klien menggunakan mode station bridge untuk mendeteksi akses point di sekitar. Nah, pada proses scanning, MikroTik itu membaca SSID, yaitu kelompok 4, lalu frekuensinya 2442 MHz atau channel 7, lalu sinyal terdeteksinya ada minus 44 dBm. Nah, di sini hasil scanning yaitu target access point yang ditemukan adalah SSID kelompok 4 tadi, lalu berada pada frekuensi 2442 MHz atau channel 7. Nah, jadi kekuatan sinyal yang diterima adalah minus 44 dBm atau kekuatan dari sinyal
akses point tersebut. Lalu analisis kekuatan sinyalnya dalam jaringan wireless, satuan dBm digunakan untuk mengukur kekuatan sinyal. Semakin mendekati 0, maka kualitas sinyal semakin baik. Nilai minus 44 dBm termasuk kategori sangat kuat sehingga koneksi diperkirakan stabil. Lalu proses pembentukan bridge. Setelah target ditentukan, klien melakukan koneksi ke akses point. Mode station bridge memungkinkan komunikasi dua arah antara klien dan server seperti jaringan nirkabel. Dengan demikian, perangkat klien berhasil tergabung atau terhubung ke jaringan wireless. Selanjutnya, slide selanjutnya. Slide selanjutnya yaitu tabel registrasi dan kekuatan sinyal (SNR). Nah, pada slide ini ditampilkan registration table dan analisis kualitas sinyal wireless. Registration table menunjukkan perangkat klien sudah berhasil terhubung ke access point. Di dalam tabel terlihat MAC address, interface yang digunakan, kekuatan sinyal, dan status koneksi. Ini membuktikan bahwa komunikasi wireless telah aktif. Nah, analisis signal strength. Kekuatan sinyal klien berada di sekitar minus 44 dBm. Pada indikator signal termometer, nilai ini berada pada zona hijau yang berarti kualitas sinyal sangat baik. Lalu analisis noise floor-nya. Selain sinyal, terdapat juga noise floor yaitu gangguan sinyal dari lingkungan sekitar. Gangguan ini dapat berasal dari akses point lain, perangkat elektronik, atau intervensi frekuensi. Lalu analisis SNR. SNR atau signal to noise ratio merupakan perbandingan antara kekuatan sinyal dan noise. Semakin besar perbedaan, maka kualitas komunikasi semakin baik. Karena sinyalnya jauh lebih kuat dibanding noise floor, koneksi wireless menjadi lebih stabil dan minim gangguan. Kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, di sini kita melakukan uji diagnostik, validasi latensi, dan konektivitas. Jadi, di tahap ini kita melakukan pengujian konektivitas menggunakan perintah ping. Nah, di sini pengujian klien ke server. Klien melakukan ping ke server tujuan, lalu hasil menunjukkan waktu respon berkisar antara 1 detik hingga 53 detik. Hal ini menunjukkan data berhasil dikirim dan diterima dengan baik. Tidak ditemukan paket loss sehingga koneksi dinyatakan stabil. Lalu kita menganalisisnya, analisis latensi. Jadi latensi adalah waktu yang dibutuhkan data untuk mencapai tujuan. Semakin kecil nilai latensi, maka komunikasi jaringan semakin cepat. Nilai latensi yang diperoleh masih tergolong sangat baik dan bagus untuk jaringan wireless. Pengujian lokal server. Kemudian dilakukan pengujian lokal pada server. Hasil menunjukkan waktu respon 0 ms karena pengujian masih berada dalam perangkat router sendiri. Nah, kesimpulan pengujian, jadi pengujian ini membuktikan komunikasi dua arah antara klien dan server yang berjalan dengan baik tanpa kendala. Baiklah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk slide selanjutnya ini tentang telemetri track performa bandwidth dua arah, yang dimana pada step ini ditampilkan hasil pengujian bandwidth menggunakan bandwidth test. Jadi hasil throughput sendiri diperoleh bahwa rata-rata dari transmit sebesar 58,8 Mbps serta rata-rata dari receive sebesar 62 Mbps dan paket loss-nya itu sebesar 0%. Jadi analisis grafik di sini, grafik throughput terlihat sangat stabil pada kisaran 50 hingga 60 Mbps. Nah, tidak terlihat juga penurunan drastis ataupun fluktuasi besar. Jadi hal ini menunjukkan koneksi wireless itu memiliki performa yang konsisten. Nah, untuk analisis paket loss sebesar 0% berarti seluruh data itu berhasil dikirim tanpa kehilangan paket. Nah, yang dimana hal ini tuh menunjukkan kualitas koneksi wireless itu sangat baik. Kemudian
Nah, hasil pengujian dari bandwidth test ini sendiri membuktikan bahwa konfigurasi channel, penggunaan WPA2, dan kondisi sinyal saat praktikum itu mampu menghasilkan throughput tinggi tanpa mengurangi stabilitas jaringan. Oke, slide selanjutnya. Nah, untuk step ini di mana membahas tentang topologi spektrum, analisis lingkungan 2,4 GHz. Jadi, di sini dia itu menunjukkan kondisi spektrum wireless pada frekuensi 2,4 GHz ya. Yang di mana kondisi server, yang di mana server kita yaitu kelompok 13 itu berada pada channel 3. Nah, di sini pada channel 3 dengan kekuatan sinyal sekitar di minus 33 dBm, namun terlihat adanya overlap dengan jaringan lain di sekitar. Nah, jadi kondisi dari klien kelompok 4 itu berada pada channel 7 yang dimana channel ini juga memiliki kemungkinan interferensi dari jaringan wireless lain. Jadi, untuk analisis interferensinya, dalam teori wireless, overlap channel itu dapat menyebabkan, yaitu yang pertama tabrakan sinyal, kemudian yang kedua yaitu penurunan throughput, yang ketiga paket loss, dan yang keempat itu peningkatan latensi. Nah, hasil nyata dari pengujian server yang telah kita buat di sini hasil praktikum koneksi itu tetap berjalan stabil, yang dimana hal ini terjadi karena kekuatan sinyal yang sangat tinggi mampu mengatasi efek interferensi itu sendiri. Slide selanjutnya. Kemudian membahas tentang sintesis praktikum, teori jaringan praktis. Jadi slide ini tuh membandingkan teori jaringan wireless dengan hasil yang nyata pada praktikum. Jadi dalam teori jaringan wireless 2,4 GHz, channel yang direkomendasikan adalah channel 1, channel 6, dan channel 11. Yang dimana ketiga channel tersebut itu disebut non-overlapping channel karena tidak saling bertabrakan. Nah, hipotesisnya di sini menggunakan channel 3 dan channel 7 akan menghasilkan interferensi tinggi atau CO channel dan agents channel interference yang dimana menyebabkan paket loss dan latensi buruk. Kemudian realitas empirisnya, yang dimana pemilihan konfigurasi secara aktif menggunakan channel 3, yang dimana channel 3 itu server dan channel 7 itu client, hasilnya itu 0% paket loss, bandwidth stabilnya itu kurang lebih 60 Mbps latensi minimumnya ya. Nah, di sini jadi eh, hasil pengujiannya menunjukkan throughput itu tetap tinggi, paket loss-nya 0% dan latensinya rendah. Yang dimana hal ini tuh menyebabkan karena nilai SNR itu sangat baik, sinyal yang kuat mampu mendominasikan noise sehingga interferensi tidak terlalu mempengaruhi kualitas komunikasi. Artinya, teori memang penting, tetapi kondisi lingkungan dan kualitas sinyal juga sangat menentukan performa jaringan yang telah dibuat gitu. Oke, slide selanjutnya. Oke, jadi pada slide akhir ini, yaitu kesimpulan akhir praktikum, yang dimana terdapat tiga kesimpulan utama dari praktikum ini sendiri. Yang pertama yaitu konvergensi infrastruktur berhasil, kemudian lapis keamanan berfungsi, yang ketiga dominasi sinyal atas teori. Nah, jadi konfigurasi AP Bridge dan Station Bridge berhasil membangun koneksi wireless antar server dan klien. Dan di mana koneksi itu berhasil divalidasi menggunakan registration table dan ping test. Kemudian untuk lapis keamanan berfungsi, di sini implementasi kita tuh keamanan menggunakan WPA2 dan ACL berhasil meningkatkan keamanan jaringan wireless. Namun, fitur default authenticate masih perlu dinonaktifkan untuk keamanan maksimal. Kemudian untuk dominasi sinyal atas teorinya, ya, hasil praktikum itu sendiri menunjukkan bahwa eh, performa jaringan itu tetap stabil walaupun menggunakan channel overlap. Nah, hal ini tuh membuktikan kekuatan sinyal dan kualitas SNR itu memiliki pengaruh besar terhadap performa wireless.
Nah, jadi pada praktikum ini kami tuh memahami bahwa keberhasilan jaringan wireless itu tidak hanya bergantung pada teori channel, tetapi juga dipengaruhi oleh yang pertama yaitu kekuatan sinyal itu sendiri, konfigurasi perangkat kita, lalu keamanan jaringan dan kondisi lingkungan sekitar gitu. Oke, saya balikan ke moderator. Baik, cukup sekian presentasi penyampaian materi hasil dari praktikum kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.